Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, selamat Natal juga buat kalian ya. Nah ini dia live kita kemarin ya guys ya. Tuh dress kita yang cantik-cantik, yang cetar-cetar tentunya. Yang belum follow kita di follow ya guys ya. Buat kalian yang merayakan Natal, semua selamat Natal, selamat berbahagia. Semoga di tahun depan, selamat tahun baru juga nantinya ya. Semoga di tahun 2024 kita selalu diberikan kesehatan, berkat yang berlimpah, serta selalu diberikan keluarga yang sejahtera, aman, damai. Ya, dan tentunya berkat kita selalu melimpahlah, semakin dilipat gandakan oleh Tuhan. Dan terima kasih juga untuk kalian yang selalu amanah, yang mau bekerja sama, menghormati, saling menghargai. Yang penting intinya kita sama-sama amanah dan saling menghargai ya guys ya. Dan kita terutamakan untuk kalian langganan-langgananku yang baik hati dan tidak sombong ya. Dan mohon dimaafkan ya guys ya kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah. Maksud saya adalah terkadang kita manusia ini harus membuat aturan gitu, jadi biar disiplin gitu guys. Dan setelah saya evaluasi dari sering banyak hal-hal yang udah saya kerjakan, tapi karena ketidaktegasan saya dan ketidaktegasan saya buat kalian, membuat kalian banyak yang gak disiplin gitu. Jadi mulai sekarang dan seterusnya saya akan selalu membuat teratur gitu, biar life saya itu selalu teratur, biar kalian juga menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang bijak, bertanggung jawab, sama halnya seperti saya, biar kita sama-sama enak gitu. Jadi tidak ada dusta di antara kita, biar saya juga semangat mencarikan barang-barang yang bagus buat kalian, biar kita sama-sama cuan, saling berbagi berkat, saling menghargai satu sama lain. Kira-kira seperti itu ya guys ya, karena di dalam dunia ini kalau kita nggak dihargai, kita juga kayak nggak merasa semangat gitu guys. Jadi pergilah di tempat di mana engkau dihargai. Sama halnya kayak seperti Tuhan kita aja kan, juga sudah menjelaskan juga di Alkitab, pergilah di tempat di mana engkau dihargai. Ya kalau engkau nggak dihargai ya engkau pergi dari tempat itu ya. Sama seperti itu, kalau kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Kira-kira seperti itu ya. Prinsip saya sama kok seperti kalian, kalau saya nggak dihargai saya akan pergi. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin, saya akan menghargai kalian, saya akan mencarikan barang yang bagus buat kalian. Tapi kalau saya merasa saya nggak dihargai, saya merasa saya tertekan, biasanya saya nggak akan merespek lagi sama kalian. Biasanya seperti itu ya guys ya. Jadi mohon sama-sama mengerti lah gitu. Jadi terkadang kita juga harus sama-sama belajar lah. Saya juga terus belajar kok, merubah sikap saya, merubah hidup saya gitu, merubah hati saya, biar gimana caranya, biar hati saya bersih, biar saya juga nggak merugikan kalian, biar kita sama-sama cuan gitu. Tapi saya juga nggak mau juga dong merugikan diri sendiri, jadi sama-sama cuan lah istilahnya. Jadi saya cuan, kalian cuan gitu. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Namanya manusia juga nggak ada yang sempurna, tapi gimana caranya biar kita sama-sama saling introspeksi diri lah. Misalkan saya salah, ya saya akan minta maaf, tapi kalau emang kalian salah ya kalian minta maaf. Sama halnya saya selalu belajar kok. Banyak kok orang-orang yang biasanya juga terkadang sudah tahu kesalahan orang itu, tapi saya berusaha untuk nggak terlalu melebih-lebihkan gitu. Dan terkadang kalau misalkan saya udah mulai jaga jarak dengan orang itu, biasanya kalian udah tahu lah, pastinya orang itu mungkin kurang enak buat saya gitu. Atau bisa sebaliknya, kalau kalian merasa nggak enak sama saya juga pasti kalian jaga jarak. Tapi kalau kalian merasa nyaman sama saya, pasti kalian juga nggak segan-segan dan nggak bosan-bosan gitu deket sama saya. Seperti itulah guys ya. Sama kok kalau kita dalam hubungan kita berkeluarga, dalam rumah tangga, kalau kita merasa nyaman sama pasangan kita juga akan selalu merasa terbuka gitu, apapun kita terbuka ke dia. Tapi kalau kita merasa kok dia kayak ada yang ditutupi gitu ya, kayak ada sesuatu yang berbeda gitu. Terkadang kita kan juga bisa menilai karakter orang itu dari sikapnya gitu. Terkadang misalkan dia udah berubah, kita juga udah tahu gitu. Jadi orang itu berubah atau enggaknya pasti tahu lah, namanya kita udah pengalaman berumah tangga, kayak saya juga 10 tahun gitu. Jadi sama halnya kayak jualan baju gini guys. Terkadang kita enggak selalu cuan juga. Terkadang bisa jong lah, terkadang kita ngefik juga salah prediksi, yang tadinya harusnya kita cuan kita jual rugeng gitu. Jadi ya intinya kita sama-sama
apa ya namanya, dalam berbisnis atau berjualan itu satu prinsip lah yang saya pelajari, nggak selalu menguntungkan gitu dan nggak selalu cuan ya kan. Kalau mau selalu cuan namanya ya nggak berbisnis lah, nggak usah berbisnis gitu. Terkadang ada untung, kadang ada rugi gitu. Jadi ya kita harus kuat-kuat mental lah. Dulunya saya juga sering kok dinasehati, kalau kamu nggak kuat mental untuk berbisnis berjualan, kamu jangan berbisnis gitu. Kamu jadi ibaratkan ya kerja aja sama orang lain gitu. Tapi setelah saya pelajari emang iya. Tapi Tuhan itu adil kok. Di saat kita rugi atau kita merasa diri kita kayak kita udah frustasi, putus asa, kita udah kehilangan arah, di saat itulah Tuhan itu mulai bekerja dalam kehidupan kita untuk membantu kita. Makanya kita jangan selalu apa ya mengandalkan kekuatan kita. Kita harus berserah kepada Tuhan. Yang penting kita udah berusaha, sisanya Tuhan yang menentukan. Ya, yang penting kita berusaha memberikan yang terbaik buat orang lain gitu. Jadi kita sudah maksimal berikan yang terbaik, ya sisanya selebihnya Tuhan lah yang yang membantu kita gitu. Yang penting kita udah berusaha intinya gitu. Tapi kalau kita udah berusaha Tuhan juga tahu kok mana yang terbaik buat kita ya kan. Yang penting kita selalu baik sama orang, nggak jahat gitu. Kalau kita baik sama orang, Tuhan pasti selalu buka jalan kok buat kita. Yang penting hati dan pikiran kita selalu bersih, kita fokus menatap masa depan, ke depan, fokus sama keluarga, fokus sama reseller kita gitu. Itulah yang selalu saya pikirkan ke depannya ya. Karena saya juga memikirkan nasib kalian. Kalau kalian stuck nggak jualan, kalian mati di tempat gitu ibaratkan kata ya. Nanti saya juga kan ibaratkan stuck juga. Jadi saya berusaha gimana caranya agar saya jalan, kalian tetap jalan ke depan. Jadi biar sama-sama kita menuju ke depan yang inilah, sama-sama menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat keluarga, orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya guys ya. Jadi jangan lupa kita selalu mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak mampu berdiri tegap dan tidak mampu menjadi orang kuat ya. Jadi kita butuh Tuhan. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur apapun yang Tuhan berikan, tetap kita syukuri. Di saat kita terdesak, Tuhan pasti selalu bekerja kok dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu nggak tidur. Ya kan, kalau kalian dihianati, dijolimi, disakiti, dicurangi, percaya deh kalian berdoa aja kepada Tuhan, pasti Tuhan akan jawab doa kalian gitu. Jadi di dalam dunia ini tabur tuai itu benar-benar ada. Jadi apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Tapi terkadang kita juga harus berusaha memperbaiki diri kita agar menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang bijaksana, agar kita tidak menyakiti orang lain. Dan kita juga harus membuat sesuatu yang yang baik lah, yang bisa menjadi contoh. Terkadang kita juga harus disiplin. Kalau saya galak atau saya tegas, itu bukan berarti saya sombong, tapi karena saya ingin mendisiplinkan kalian gitu guys. Karena sering saya beberapa kali ini ya, sering banget saya kayak dikecewakan orang gitu. Jadi ya udahlah ya kan. Dan saya juga selalu bertanggung jawab kok. Misalkan kalau saya membeli di orang gitu, saya selalu bertanggung jawabkan. Kalau kita beli, kalau yang salah kita ya kita salah, kan kita yang udah menentukan pilihan kita. Masa kita nyalahin orang, oh ini bahannya kayak gini kok jelek ya, lah kan kita yang milih gitu, dia nggak maksa kita beli kok. Nah seperti itulah kalian harus belajar menjadi orang yang lebih bijak, yang lebih bertanggung jawab tentunya. Sama saya juga seperti itu. Jadi kalau saya yang salah ngefik, ya saya nggak bakal menyalahkan orang gitu.